pajak. Kembali lagi di Tekstik, ngotak ngatik pajak. Podcastnya KPP Pratama Pontianak Barat. Bersama saya Ari Nugraeni, tim penyuluh pajak di KPP Pratama Pontianak Barat. Pada episode 3 hari ini kita akan membahas tentang wajib pajak orang pribadi yang memiliki omset di bawah 500 juta masih perlu lapor pajak. Nah, kawan pajak, UMKM memiliki peran yang penting untuk pemerintahan, salah satunya untuk menambah devisa negara. Kemudian sejak ditetapkannya aturan PP 55 tahun 2022, maka terdapat peraturan perpajakan yang mengalami perubahan. Pada episode hari ini, saya sudah ditemani dengan dua narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Indara Puturi Nurmasruri dan Kak Kristi Linaria, yang merupakan penyuluh di KPP Pratama Pontianak Barat. Kita sapa dulu kawan pajak. Halo Kak Indara, halo Kak Kristi. Halo. Gimana kabarnya? Apa ya? Luar biasa gitu. Udah siap nggak untuk membahas materi kita pada Siap, mantap, hari ini? mantap. Jadi Kak Indara dan Kak Kristi, kan pada episode hari ini kita akan bahas tentang pajak penghasilan untuk orang pribadi yang menjalankan usaha. Nah, sebenarnya ketentuan pajak penghasilan untuk orang pribadi yang menjalankan usaha itu seperti apa ya Kak Indara? Oke, jadi sesuai tema kita hari ini ya Kak Arya, tentang wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha. Nah, itu dia boleh menggunakan tarif, namanya tarif PPh final kita nyebutnya. Kalau aturan terbarunya itu namanya aturan PP 55. PP 55 tahun 2023. 2022 kan? 2022. Nah, jadi kalau sebelumnya itu aturannya tuh runtutannya itu dari PP 46 tahun 2018, kemudian PP 23, kemudian PP 55 ini yang aturan terbarunya. Nah, di mana wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha omsetnya di bawah 4,8 miliar itu boleh menggunakan tarif PP 55 ini yang 0,5%. Nah, kemudian pemerintah itu memberikan semacam insentif lah kepada, kita nyebutnya UMKM ya, UMKM, di mana kalau UMKM tersebut memiliki omset di bawah 500 juta, dia nggak perlu, dalam 1 tahun, dia nggak perlu melakukan pembayaran pajak penghasilan atas kegiatan usahanya itu. Oke, berarti kalau bisa menyimpulkan aturannya saat ini menggunakan PP 55 ya? Benar tahun banget. 2022, kemudian untuk tarif PPh-nya 0,5% dari penghasilan bruto ya Kak ya? Ya, dari penghasilan bruto, atau kemudian kotor, baik. Kemudian untuk kriteria yang penghasilannya di bawah 500 juta tidak ada pajak terutangnya. Seperti itu ya Kak? Iya, tidak ada, secara singkatnya sih nggak ada pajak penghasilan dibayar ya Kak. Berarti kalau di bawah omset setahun ya nih Kak ya? Iya, omset dalam 1 tahun, akumulasi dalam 1 tahun. Oke, berarti omset selama 1 tahun di bawah 500 juta udah nggak bayar pajak finalnya lagi gitu ya Kak ya? Iya, benar. Oke. Kemudian, nah ini Kak Kristi tadi kan disebutkan bahwa ada dibebaskan seperti itu ya, tidak ada pajak terutang untuk PPh final apabila penghasilannya di bawah 500. Nah, itu kriterianya seperti apa itu Kak Kristi? Oke, tadi kriterianya harus UMKM. Oke. UMKM itu kriterianya adalah dalam 1 tahun pajak di mana omsetnya tidak melebihi 4,8 M. Oke. Itu UMKM. Kemudian juga ada istilah UMKM itu ada KLU atau kita singkat KLU, KLU, klasifikasi lapangan usaha. Itu ada yang tertentu. Jadi tidak bisa semua KLU menggunakan ini. Nah, ada istilah KLU yang istilah dalam pajak itu pekerjaan bebas. Bukan pekerjaan bebas sih, tapi contohnya dokter, notaris, pengacara, karyawan swasta, pegawai negeri. Nah, itu bukan UMKM. UMKM gampangnya itu seperti jualan, buka toko. Apakah itu jual jasa atau jual barang, selama dia memiliki modal dan tempat dari dia, itu bisa dihitung UMKM. Oke, berarti syarat yang pertama adalah UMKM gitu ya Kak? Iya. Ini bisa untuk orang pribadi dan badan usaha atau hanya orang pribadi saja atau badan usaha saja Kak? Oke. Kalau UMKM definisinya untuk all, semua orang pribadi maupun badan itu
untuk definisi UMKM-nya sama di bawah 0,8 M dan KLU tertentu. Tapi untuk yang dibilang Kak Indara tadi, PP 55 itu hanya untuk orang pribadi. Ya, NPWP menggunakan NPWP orang pribadi. Jadi kalau misalnya saya baru buat perusahaan, buka minimarket, dan perusahaan saya ini badan usaha CVPT atau PT perseorangan, itu saya menggunakan tarif 0,5% benar, tapi tidak ada fasilitasnya. Tapi kalau saya buka usaha, kemudian saya nggak buat CVPT, menggunakan orang pribadi, NPWP saya sendiri, itu tarif 0,5 iya, dan ada batasnya 500 juta. Berarti yang mendapatkan fasilitas untuk tidak dikenakan PPh finalnya itu yang pertama harus UMKM, kemudian orang pribadi, Iya, kemudian omsetnya harus di bawah 500 juta, seperti itu ya Kak ya? Enggak, bukan harus di bawah 500 juta sih. Omsetnya itu ketika dia belum mencapai 500 juta atau dia sudah di atas 500 baru dia mulai bayar. Oke, berarti mulai melakukan pembayaran apabila sudah mencapai 500 juta, sudah di atas 500 juta, seperti itu ya Kak ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Christine, Kak Indara, terkait dengan kriteria apa saja yang bisa mendapatkan fasilitas PPh finalnya ini. Nah, kalau untuk perhitungan PPh finalnya itu seperti apa ya Kak? Oke, nah sebelum masuk ke perhitungan nih Kak Ari, untuk aturan PP 55 ini masih berlaku sampai tahun 2025. Kalau wajib pajak tersebut NPWP-nya terdaftar dari tahun 2018 ke sebelum tahun 2018. Jadi ini berlaku selama 7 tahun untuk wajib pajak yang NPWP pribadi. Ya. Kalau misalnya wajib pajak tersebut terdaftarnya setelah tahun 2018, itu penghitungan 7 tahunnya itu mulai dari tahun saat dia mendaftarkan NPWP. Jadi misalnya dia mendaftarkan NPWP tahun 2000 ya. Nah, dia bisa menggunakan PP 55 ini atau PP 23 sebelumnya itu 7 tahun dari tahun 2000. Jadi tahun 2027 terakhir dia menggunakan tarif PP 55 yang 0,5% ini. Nah, kalau untuk penghitungannya tadi seperti yang Kak Kristi juga bilang ya. Jadi ini fasilitas atau insentif ini itu diberikan ketika omset yang di bawah 500 juta. Jadi kalau misalnya wajib pajak tersebut yang orang pribadi tadi omsetnya di atas 500 juta tapi masih di bawah 4,8 miliar, itu masih bisa menggunakan tarif ini. Tapi yang diberikan insentif atau diberikan keringanan lah ya, diberikan keringanan itu ketika omsetnya yang di bawah 500 juta. Contohnya misalnya gini nih, Kak Ari punya toko baju misalnya, omset dari Januari sampai Maret itu 100 juta. Nah, akumulasi Januari sampai Maret itu kan masih 300 juta ya. Nah, untuk Januari sampai Maret itu belum ada pembayaran pajak penghasilan yang 0,5%. Karena kalau diakumulasi omsetnya masih di bawah 500 juta, masih 300 juta. Kemudian misalnya ternyata bulan April omset Kak Ari naik nih. Di bulan April itu 250 juta. Kalau diakumulasikan Januari sampai April itu kan total omsetnya udah 550 juta ya. Nah, itulah cut off semacam apa ya, batas kita lah ya, kapan kita harus melakukan pembayaran PP 55 ini atau 0,5% dari omset kita. Nah, mulai bulan April itu Kak Ari sudah mulai punya kewajiban untuk penyetoran PPh final 0,5%. Nah, tapi di bulan April itu pembayarannya hanya dari omset yang setelah 500 juta. Kalau diakumulasikan kan tadi dari Januari sampai April 550 tuh. Nah, mulai bulan April 0,5%-nya itu dari omset yang 50 juta aja. Oh, berarti gitu. 500 jutanya tidak dihitung ya Kak ya? 500 jutanya itu tidak dihitung pajaknya, tapi mulai dari 500 juta ke atas. Nah, untuk bulan April ini Kak Ari menyetorkan 0,5% dari omset yang 50 juta. Seperti itu. Nah, untuk bulan berikutnya sampai Desember itu sudah ada pembayaran PP 55 tadi. Itu sesuai dengan omset bulan tersebut. Kayak gitu. Jadi cut off-nya kan tadi dari bulan April tuh. Nah, mulai bulan berikutnya itu setor terus tuh sampai Desember. Nanti 2024 ngulang lagi dari nol.
Oh, nggak berlanjut gitu ya, Nggak Kak, ya? berlanjut, jadi ngulang lagi dari nol. Jadi berlaku untuk 1 tahun seperti itu Kak Ari. Oke, berarti untuk aturan yang PP 55 tahun 2022 ini masih berlaku nanti sampai dengan 2025 seperti itu ya Kak? 2025. Apabila terdaftar sebelum tahun 2018. 2018. Karena aturannya berlaku untuk orang pribadi itu 7 tahun sejak mulai digunakan seperti itu ya Kak ya. Kemudian untuk perhitungannya berarti cut off-nya dimulai sejak omsetnya sudah mencapai 500 juta seperti itu ya Kak ya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan nih Kak Kristi untuk simulasi perhitungan PPh finalnya. Nah, kalau misalnya wajib pajak nih memiliki omset di atas 500 juta, itu bagaimana mekanisme pembayaran pajaknya Kak Kristi? Oke, cuma tadi saya kembali dulu. Aturan ini berlaku sampai 2024. Oh, sampai 2024 nih Kak? Iya, karena kan untuk orang pribadi dia hitung yang sebelum tahun 2018 dia kan 7 tahun orang pribadi, CV 4 tahun, PT 3 tahun. Jadi 18-nya dihitung saya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti untuk NPWP yang istilahnya lama di bawah tahun 2018 dia bisa menggunakan omset 0,5% sampai dengan 2024 Terakhir ya? Iya, 2025 start Januari dia akan menggunakan hitungan normal. Oke. Nah, itu beda lagi nanti Beda kita lagi. buat podcast berikutnya. Episode berikutnya ya Kak ya? Bocoran. Untuk itu bocoran dan juga aturan ini tadi Kak Indara sudah bilang kapan berakhirnya. Untuk PP 55 yang ada 500 juta kayak ada subsidi lah istilahnya itu start 1 Januari 2022. Dia mulai. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha di Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dia bisa menggunakan fasilitas ini yang 500 juta. Oke. Januari juga usahanya masih sama, maksudnya UMKM, masih termasuk UMKM, dia masih boleh juga menggunakan fasilitas ini. Oke, berarti aturan yang 500 juta ini Startnya di Januari. dimulainya 2022 gitu ya Iya. Kak ya. Bukan kalau dari penghasilan 2021 berarti belum berlaku ya? Belum Kak, ya? bisa, dia tetap bayar setengah persen setiap bulannya. Oh, berarti melihatnya omsetnya berapa, kemudian dikalikan tarifnya seperti itu ya Kak ya? Tuh, atau Masalahnya. gampangnya begini, akumulasi dalam 1 tahun kalau saya bayar pajak belum sampai 2,5 juta itu belum bayar. Kalau pajak saya sudah di atas 2,5 juta, setengah persen dari omset, saya mulai bayar tuh. Jadi dia kayak ada kasih batasan, kasih fasilitas buat UMKM biar semangat lah istilahnya. Oke, berarti seperti potongan pajak itu ya, Iya, boleh 2.500.000 seperti itu ya. 2.500.000. Tadi pertanyaan Kak apa? Pertanyaannya bagaimana cara mekanisme penyetorannya Kak? Oh, mekanisme penyetoran. Ada banyak cara sekarang kan sudah zaman canggih ya. Semua bisa dilakukan di DJP online. Jadi bisa buat billing di sana, buat billing dulu, kemudian habis buat billing bisa dibayarkan. Pembayaran juga nggak cash lagi, semua lewat bank atau lewat ATM atau Tokopedia bisa. Yang toko online bisa, yang Tokopedia sih yang saya tahu. Kemudian bisa ke kantor pos, bisa ke teller, bisa macam-macam. Tapi harus buat billingnya dulu. Nah, kalau buat billingnya itu ada rincian khususnya nggak Kak untuk Oke, untuk buat pembuatan billingnya ada rincian khususnya karena setiap pembuatan billing, kenapa harus pakai billing-billingan? Kenapa nggak bayar langsung aja kan gitu kan? Nah, untuk pembuatan billing kenapa harus supaya tuh negara tahu ini bayar apa sih? Jadi setiap billing itu ada kodenya. Khusus untuk PPh final PP 55 ini dia menggunakan kode 411128 PPh final. Kemudian dia ada jenis pajaknya 420 itu adalah untuk kalau nggak salah namanya UMKM setor sendiri. Oke. Penyetoran sendiri. Berarti ada perlu dicatat nih untuk kawan pajak ya Kak Kristi ya. Berarti dicatat kode jenis pajaknya itu 411128. Kemudian untuk kode jenis setorannya 420. Itu untuk buat billing pajaknya terlebih dahulu ya Kak Tuh, Kristi. tapi kalau lupa nanti cari aja PPh final
UMKM, sektor sendiri. Ini kan setelah kode dia ada definisi. Oke, berarti kawan pajak nggak perlu khawatir gitu ya, nggak perlu dihafal gitu ya, karena nanti ada keterangannya di belakangnya ya Kak ya. Kemudian kalau sudah buat billing pajak nanti bisa disetorkannya kemana Kak? Untuk wajib pajak yang NPWP-nya masih aktif, statusnya aktif, itu walaupun omsetnya di bawah 500 juta dan tidak ada pembayaran PPh final 0,5%, itu tetap wajib lapor SPT tahunan Kak Ari. Jadi kata kuncinya sebenarnya di sini tuh adalah NPWP-nya aktif seperti itu.